Karena Nabi Muhammad SAW kan pernah bilang, Ana Sayyidunas. Saya sebaik-baik manusia di hari kiamat. Kan artinya bukan Nabi sombong, tapi emang bener kenyataannya begitu. Benar. Iya, kalau ini beli di Dubai Abu Dhabi kan emang bener. Nah, kan prinsip hidup di dunia, kalau yang namanya kita bersyukur, nikmatnya ditambah sama Allah dong. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi 2. Ini baru lah. Oh, ini Pro Max nih ya? Tadinya pakai yang Pro. Karena bersyukur kepada Allah jadi Pro Max dikasih juga. Bahkan pasukannya jin, binatang-binatang, manusia, semuanya, angin, semua itu dibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, taklukan tuh, dibawa kendalinya Nabi Sulaiman. Tapi kalau ada zaman sekarang orang bilang bisa ngomong sama kucing tuh keturunan Nabi Sulaiman gak tuh? Kalau itu mungkin lahirnya dibungkus Whiskas kayaknya. Berangkat bukber nih jujur pakai lanyar BUMN. Widih, benar. Seragam BUMN. Awalnya aneh nggak mau suuzon, siapa tahu pulang lembur. Tapi jujur hari Sabtu. Oke, kayaknya beli di Senen tuh ya. Seragamnya tuh ya. Benar. Kalau bisa kita di bukber tuh juga kita yang bayar ya. Iya kalau bisa. Kalau di tradisi di Arab kayak kemarin nih aneh datang nih. Yang di sana ada temen kita orang Riyadh, satu orang Madinah. Itu pas mau bayar tuh sampai begini-beginian berebutan. Bayar enggak gua aja. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadan Culture. Di Ramadan kita yang kali ini penuh dengan mini culture. Nah, ada mini culture. Ada mini, ada ultra ada ya. Ada ultra, ada Pro Max juga ada. Kita ada nanti dikeluarin satu-satu ya. Pada kali ini saya baru Alam atau Ustadz Culture bersama Ustadz Ali Jojo. Seperti biasa di Ramadan Culture kita akan membahas sesuatu. Pada kali ini kita akan membahas reuni dan bukber. Apa? Reuni dan bukber. Reuni. Bukber artinya? Buka bersama. Di mana ajang anak culture ini show off. Pencapaian. Udah di titik mana ente sekarang? Jujur itu esensi dari bukber. Perbedaan bukber orang kaya sama orang miskin nih. Orang kaya bukber saling siapa yang mau bayar. Udah ATM gue aja nih BCA prioritas. Ini BRI. Orang miskin, lu aja. Sama pura-pura nerima telepon ya. Pas mau bayar pura-pura telepon. Ran sono. Padahal yang dapat pinjol dulu. Iya. Nah sebenarnya di Islam tuh kita disarankan gak sih kayak bukber atau reuni gitu? Itu hanya hal yang diperbolehkan aja. Diperbolehkan. Bukan hal anjuran juga, bahkan itu kan bisa memberikan mudorot kalau sampai meninggalkan sholat maghrib. Asik ngobrol segala macem, tahu-tahu datang azan isya. Iya itu sih. Mendingan berarti kita ganti ya. Ada di sini bukan bukber gitu. Taraweh bersama. Benar. Kalau bersama juga kan nggak harus. Misalkan habis sholat isya langsung taraweh, bisa santai dulu, makan, udah siap, ayo, udah santai, baru taraweh. Soalnya kadang habis buka jujur kenyang. Kalau langsung taraweh ngantuk ya. Bener. Atau kan bisa seruput americano biasanya. Agak, ya kan? Biasanya langsung kuat, enak. Kan emang kalau ulama-ulama dulu tuh, kalau buat ngebedah kitab, ngebahas masalah apa itu kan pakai kopi dorongannya. Pakai kopi ya. Jadi sebenarnya selain tadi mudorotnya karena meninggalkan maghrib, sebenarnya juga bisa kalau mudorotnya flexing gitu boleh nggak sebenarnya?
Kalau aman aja. kalau misalkan diniatkan untuk menunjukkan nikmat Allah nggak apa-apa. Kalau niatnya gitu. Kayak antum ya. Iya. Coba Tut, mana Tut? Ininya Tut. Nggak boleh dong. Kan kita kan kalau kayak gitu kan harus tawadu. Kayaknya orang waktu itu Iya, bukan. udah ganti lagi. Nah, jadi begini sebenarnya. Kalau kita niatkan untuk menunjukkan nikmat Allah, bahkan Nabi kan kalau bisa kamu berpakaian yang baik. Iya, Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah saya senang berpakaian yang rapi, wangi, baik. Apakah saya termasuk sombong? Enggak, kata Nabi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Indah dan suka yang indah-indah. Gitu. Iya. Suka kalau rapi gitu. Apalagi kita niat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tahadus bini Iya, tahadus bini benar. Kan ada ayatnya, wa amma bini mati rabbika fahadis. dan terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Kalau dapat nikmat tuh ceritakan. Kalau kita dapat musibah, jangan dapat musibah cerita, dapat nikmat diem-diem. Biasa banget tuh, kebiasaan banget tuh. Bener, kayak gini aja misalkan contoh kita kan ilmu bersyukur. Misalkan ini kan kayak begini. Enggak, ini misalkan kita ilmu bersyukur nih. Nempel lagi ada duitnya lagi tuh. Masih ada duitnya. Ini misalkan kita kan ilmu bersyukur. Kita punya ini. Beli di Dubai, Abu Dhabi. Nah, terkadang kayak gini sebenarnya bukan sombong tapi menceritakan fakta. Karena Nabi Muhammad SAW kan pernah bilang ana sayyidunas. Saya sebaik-baik manusia di hari kiamat. Kan artinya bukan Nabi sombong, tapi emang bener kenyataannya begitu. Benar. Iya, kalau ini beli di Dubai Abu Dhabi kan emang bener. Nah, kan prinsip hidup di dunia, kalau yang namanya kita bersyukur, nikmatnya ditambah sama Allah dong. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi 2. Ini baru lah. Oh, ini Pro Max nih ya? Tadinya pakai yang Pro, karena bersyukur kepada Allah jadi Pro Max dikasih juga. Ya ini nikmatan cerita nikmat Allah loh, ya kan? Bener. Ada amalannya. Dari Nabi SAW bilang, ya Mu'ad sungguh aku mencintaimu, kata Nabi. Setiap selepas habis sholat, kamu jangan lupa baca doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi untuk bisa mensyukur nikmat Allah aja kita perlu berdoa. Kalau udah berdoa, insya Allah dapat begitu. Tapi yang pro-nya dijual kagak itu? Jujur ini kita karena udah dia udah umroh 2 kali nih. Dia udah umroh 2 kali juga dia. Torik sih kalah sih. Torik baru sekali. Iya, 2 bulan dia udah 2 kali. Ini belum 2 tahun malah ya. Iya, bener dia. Ya begitulah. Ini Abu Dhabi ini beli di mana nih? Pestor. Bukan dicondet. Di iBox condet. Jadi begitu intinya kita akan tertib hidup di dunia ini. Kalau kita pintar mensyukuri nikmat Allah, pasti bakal dapat banyak nikmat lagi. Karena banyak nih, Ustadz mungkin lebih paham. Kadang ada orang kita dikasih jadi popularitas, jadi populer, terkenal, viral, duit banyak. Gara-gara nggak bersyukur, jadi gunain duitnya buat main judi online, buat main perempuan. Akhirnya udah dikasih nikmat, berbuat kayak gitu ya nikmatnya dicabut ya. Tapi kalau dikasih nikmat, kayak Ustadz nih dikasih nikmat, sering ngundang tamu ke sini nih. Karena kan kata Nabi, 1 tamu yang datang ke rumah kita bawa 70.000 malaikat. Bawa banyak kebaikan ke rumah. Artinya yang tadinya mungkin di rumah sewa tahun depan dikasih cash. Amin ya Allah. Ya kan? Itu artinya mensyukuri nikmat Allah. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini cuma masalah pintar-pintar mensyukuri nikmat Allah aja. Benar sih. Kalau dikasih HP misal kayak gini, jangan dipakai buat ngegip biduan. Jangan. Dipakai tuh buat silaturahmi, buat ngundang misal kayak Ustadz datang rumah gue sini, gue siapin makanan. Jadi Allah seneng. Bener. Besok-besok didatengin lagi iPhone 18 sama Allah. Karena mensyukuri nikmat Allah. Kayak gitu. Dipakai nge-scan QR di masjid. Bener. Dilebihin. Bener. Kalau beli itu dilebihin ya. Bener Ustadz begitu. Tapi emang sedekah tuh se-powerful itu ya. Oh jelas memang. Jadi memang tertibnya. Jangankan orang muslim, orang non muslim aja. Kayak orang-orang terkaya di dunia, mereka tuh kan punya yayasan tersendiri. Iya. Jadi memang dari harta mereka udah siapin tuh buat sedekah gitu segala macam. Intinya
kita pengen dapat kemuliaan di dunia pakai ilmu, kemuliaan akhirat pakai ilmu juga. Nah, Kan makanya Nabi Sulaiman pernah ditanya kan, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditanya, engkau ini mau dikasih ilmu apa mau dikasih harta yang banyak? iya. Nabi Sulaiman, saya minta ilmu yang banyak. Kenapa? Hanya dengan ilmu itu saya bisa dapetin harta. Ah iya. Kalau dikasih harta belum tentu dapat ilmu. Iya, karena Gitu bisa loh. jadi ditolak tuh Oxford ya. Bener. Iya, kalau punya duit doang. Bener. Jadi dengan ilmu itulah akhirnya dikasih kecerdasan bisa dapat harta. Benar. Tuh, akhirnya punya apa kerajaan ya. Bener. Kerajaannya bahkan pasukannya Jin, iya. binatang-binatang, manusia, semuanya angin, semua itu dibawa Allah Subhanahu wa taala taklukkan tuh, dibawa kendalinya Nabi Sulaiman. Tapi kalau ada zaman sekarang orang bilang bisa ngomong sama kucing tuh keturunan Nabi Sulaiman gak tuh? Kalau itu mungkin lahirnya dibungkus Whiskas kayaknya. Masih orang bisa ngomong kucing. Ada sekarang tuh. Bener, Apa bener. animal komunikator katanya. Oh. Ini lapar ini mah. Gitu. Iya. Tapi Ustaz tahu nggak kalau tandanya kucing lagi birahi? Apa tuh? Ngomongnya gimana? Gimana? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Halo. Kucing genteng lagi birahi itu berarti. Oh, halo. Oh, iya. beneran? Suka denger gak begitu? Iya, bener. Nah, lagi birahi itu namanya tuh. Kita kasih LC kali ya. Kucing. Ya, kucing Itu adalah cara untuk menarik kucing betina. Dia begitu caranya. Kagak main Bumble gitu kan? Kagak. Enggak kucing. deh, enggak main deh Nggak kucing. main ya? Begitu aja dia. Halo gitu Iya ya. gitu. Oh. Sering enggak denger sering kan? Iya, sering, Kucing sering. genteng sering denger gitu Iya, kan. dia sering nih. Sendiri dia kalau lagi sendiri halo gitu. Itu kucing ya. Iya benar. Ustaz pelihara kucing. Kita dari dulu demen pelihara kucing, cuma sekarang lagi nggak bisa melihara kucing. Karena Tinggal di tempat tinggal yang nggak diperbolehkan. no pet ya. Nggak boleh. Kalau pelihara manusia gitu. Tapi dulu kan Nabi kan ada memberi makan kepada ahlu sufah kayak gitu. Iya, Itu iya, kan iya. pahalanya banyak. Iya, Bahkan iya. sahabat-sahabat Nabi, ada sahabat seperti Sa'ad bin Mu'ad, Ubadah bin Somit tuh rumahnya sehari tuh bisa nampung 200 orang buat makan. Beliau itu. Iya, ngasih makan tiap hari orang Ansor tuh. Ya kan kita kayaknya orang di Indonesia sekali ngasih makan 1000 orang MBG. Ya kan? Nggak ada orang yang secara personal gitu, maksudnya seperti sahabat Nabi. Iya. Secara personal dia ngasih makannya gitu bener-bener. Benar ya. Karena nggak semuanya. Iya benar. Tuh makanya sebenarnya sedekah itu kalau bisa kita di bukber itu juga kita yang bayar ya. Iya kalau bisa. Kalau di tradisi di Arab kayak kemarin nih aneh datang nih. Yang di sana ada temen kita orang Riyadh, satu orang Madinah. Itu pas mau bayar tuh sampai begini-beginian berebutan. Bayar enggak gua aja. Sampai kadang-kadang dia lagi tengah-tengah makan nih ngeliat temen yang satu nih, temen kita lagi makan dia pura-pura ke toilet tahu-tahu udah bayarin. Kayak begitu karena tahu kan di antara pertemanan itu siapa yang paling baik di antara teman-temannya dia yang paling disayang sama Allah. Iya, innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu jangan tafadol. Aja, jangan tuh. Jangan. Karena poinnya memang kan apalagi di bulan Ramadan sedekah tuh sedekah udah pasti dikali lipat ya. Bener. Apalagi kita ngasih makan orang yang kelaparan. Bener. Barang siapa yang memberi minum seteguk air aja untuk orang yang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia haus di hari kiamat. Masya Allah. Besok kita turun ke jalan cari gembel. Suruh gini dong. Udah satu teguk doang. Iya. Cuma maaf kalau kerjanya di SCBD, sedekahnya cuma seteguk air, ente merki, pelit. Ya gak? Iya. Ya kalau bisa 2 dus, 3 dus. Iyalah. Jangan mentang-mentang gara-gara hadisnya begitu. Seteguk doang ya. Iya, seteguk dikasih. air. Minum selokian gitu. Iya. Itu kan air putih. Iya. Itu cuma perumpamaan ya. Kalau Benar. seteguk aja kita di akhirat nggak bakal kausan gimana? Apalagi yang Iya. 1 dus, Kita 2 bisa dus, 3 punya dus. PDAM ya berarti. Bener, bener. Kayak gitu. Sedekah tuh. Ada yang mau nanya nggak? Kenapa? Apa hukumnya membuka topik politik saat reunian? Kayak sorry ya yang bukber nih khusus yang 01 aja gitu. Gitu.
Kalau bisa saya analisa, berarti teman Anda ini adalah pemain Facebook. Bisa jadi. Pemain Facebook yang kalau ada mbak-mbak TKW suka komen gift pakai mawar. Nah, itu hobinya begitu tuh. Iya. Ada konten-konten gak jelas, dipercaya, ya kan? Ketik satu, handuknya akan hilang. Iya. Iya, berat, jangan yang kayak gitu, jangan. Karena sesungguhnya kan reuni dan bukber itu harusnya untuk bercerita, bukan untuk adu-aduan atau bahkan hal-hal yang gak berguna seperti politik itu kan. Iya benar. Kalau bisa misalkan kayak Ustadz Culture ini kan, beliau Ustadz baru ini, beliau ketemu sama teman-teman kampusnya gitu. Ada yang mungkin, oh gue lagi jobless nih, gak ada pekerjaan. Oh lu bisa apa? Lu bisa ngurus finance gak? Boleh dong Ustadz, kalau boleh mau Ustadz. Nah kan jadi ajang membantu. Bener, saling jalan membantu. Kebaikan buat orang lain gitu. Bener. Ada yang berangkat bukber nih jujur pakai lanyar BUMN. Widih, benar. Seragam BUMN. Awalnya aneh nggak mau suuzon, siapa tahu pulang lembur. Tapi jujur hari Sabtu. Oke, kayaknya beli di Senen tuh ya. Seragamnya tuh ya. Benar. Lagian kan ngapain kita kan pamer pakai seragam gitu kan. Sebenarnya dengan kita berbagi ke orang itu kan udah bentuk tadi tahadus binikmah kan, iya, bahwa bener. kita nih lagi alhamdulillah lagi di atas, namanya manusia kadang di atas kan, kadang di bawah. Iya benar. Iya kalau kali aja bisa jadi suatu saat ya kan kita nolong dia, suatu saat dia ternyata rezekinya dia lebih dari ya kan bisa memberikan pekerjaan buat kita, nolong kita kan, nggak ada yang tahu kehidupan orang ke depannya gitu. Iya. Soalnya sempat kalau yang pakai baju-baju apa namanya kerja gitu banyak. Kasihan jujur kalau Messi mau bukber ya pakai baju Argentina gitu kan. Bener. Petinju kayak Islam itu siapa namanya? Islam Kasep ya kan pakai telanjang dada kan gak enak. Jangan dong. Iya, biasa aja. Ya. Tapi benar sebenarnya nah ini ngomongin Ain berarti Tat. Ini lagi rame kan kalau itu tuh sebenarnya gimana sih Tat? Kayak kita ada yang jadi nggak mau nunjukin takut kena Ain itu gimana? Bener kata Nabi SAW, kalau jika seandainya ada yang bisa mendahului takdir itu pasti Ain kata Nabi. Kurang lebih begitu sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan, bersabda gitu kan. Nah makanya termasuk penangkal daripada Ain itu setiap kita punya nikmat itu sebagaimana Nabi Sulaiman punya kerajaan gitu, dia bilang kan hadza min fadli rabbi. Iya, ini semua dari kuasa dari Tuhan, artinya itu amalan hati bahwa meyakini bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Allah. Iya, kita ini siapa lah gitu, bukan ini karena usaha kita segala macam. Nah, rata-rata orang yang kena Ain itu adalah orang yang selalu bergantung kepada kekuatannya. Kecantikan? Bisa juga kayak gitu, ngerasa cantik banget gue, nggak percuma nih gue perawatan gitu kan, siang malam kayak gitu segala macam. Padahal atau pagi sore gitu kayak nasi Padang ya. padahal itu dikasih ya. Iya benar begitu. Titipan. Bahkan kan di dalam surat Al-Kahfi kan ada cerita tentang dua orang yang punya kebun tuh. Ya kan, yang satu kebunnya luas, satu kebunnya kecil. Yang punya kebun besar dia istilahnya ngenyain yang kecil lah gitu kan. Tapi kata yang kecil, kenapa kamu ketika masuk kebun kamu gak ngucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Akhirnya kebun itu disambar petir besoknya. Habis. Gara-gara dia sombong gitu. Jadi artinya yang dimaksud ini sombong adalah meremehkan orang lain. Benar. Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Kalau kita niatnya untuk menunjukkan nikmat dari Allah, itu nggak apa-apa. Itulah karena kalau kita TK dulu nih, teman-teman kita yang cewek yang waktu TK jelek, sekarang cantik pasti. Tapi yang TK udah cantik sekarang jelek. Jangan juga pas lagi bukber sengajain. Apa itu? Dia kan gini, bro. Lalu kadang-kadang ngomongin kenceng-kencengin kan. Iya. Ya udah PT itu kalau kebutuhan batu baranya, kalau memang kebutuhan batu bara kita bisa penuhin, gaskan aja bro. Boleh kenceng-kencengin gitu kan biar pas udah tutup biasa batu bara. Gitu ya jangan gitu juga. Biasa aja. Iya. Kadang-kadang jangan kita berbicara di depan pekerjaan kayak gitu yang bahkan di depan orang yang tidak punya pekerjaan. Bener, kecuali kita mau ngasih ya. Bener, begitu. Tuh teman-teman, telepon kan udah ada AirPods ya. Iya bener. Udah pakai AirPods, udah
ngomong pelan-pelan aja udah kedengeran kok. Sekarang teknologi ya. Iya benar. Kadang baru datang, sorry gue datangnya agak telat. Kunci Tesla taruh meja. Jujur. 17 Pro Max taruh. Iya. Ya kan Samsung lipet taruh. Semuanya tuh. Ya kan BPKB Vario semua tuh taruh. Semua tuh ditaruh sama dia tuh di situ tuh. Ini ada mau nih cepet dah. Iya begitu. Menjualan. Dia kan kadang-kadang ya jangan juga biasa aja. Iya. Jadi orang yang kita kalau bisa humble lah. Bener kayak gitu sih. Setuju karena apalagi nih Ramadan kayak bukber gitu tuh banyak yang ya mencari alasan untuk nunjukin gue tuh siapa sebenarnya. Malah kadang-kadang tuh ada temen kita yang nggak mau datang karena lagi nggak punya biaya. Iya, kalau bisa kita harus punya rasa peka juga ngelihat dari gerak-geriknya nih, ya kan? Lapar nih orang. Iya, dilihat ini kayaknya punya saldo gantung nih. Nih kelihatan dari muka-mukanya saldo gantung nih yang malam-malam minta transferin 20 bisa diambil gocap ya kan. Nah kita tuh harus ngerti orang-orang kayak gini, teman kita mungkin lagi butuh, bro gimana ya anak istri, tanya kabarnya. Oh gitu, iya nih kemarin gue lagi ada penyesuaian dari kantor gue, jadi gue belum dapat kerjaan lagi. Oh gitu. Kalau bisa ntar pas lagi misah kepelin duit, bawa duit cash, bro titip ya buat anak istri. Itu sih. Gitu. Apalagi itu doa bakal diucapin 3 orang tuh ya. Bener, istri, anak, ya. Bener. Sekali aja pas dipulang dia nangis, ya kan ya Allah, tuh Ustadz Bahrul. Mudah-mudahan karirnya makin melesat ya Allah, duit rezekinya luas. Amin, ya Allah, dapat jodoh yang soleha ya Allah, didoain kayak begitu ya kan. Iya, Allah denger ya. Allah denger, luar biasa. Iya, itu temen yang baik tuh Tat kalau kayak gitu. Iya benar. Masalah dia, soalnya kalau yang agak gocek, dia datang jujur kayak apa kabar Rul? Gue liat di Instagram endorse terus. Ada kali 50. Jujur. Ada. Tapi kalau aneh tipikal yang kalau ada teman minjem duit tuh, aneh nggak kasih pinjem tapi aneh kasih beberapa untuk cari pinjaman lain. Maksudnya transport lah. Gitu biasanya. Karena kalau kecuali teman deket ya gitu. Yeah. Kadang naginya yang capek Tat, jujur. Iya benar. Memang kata ulama juga di zaman sekarang kita kalau minjemin duit orang yang sekiranya memang ya itu duit dingin kita lah gitu, istilahnya nggak kepake, udah mending disedekahin aja, nggak usah kita ngarepin balik kayak begitu, mending kita niatin sedekah aja daripada hilang pertemanan. Bener. Kayak begitu. Walaupun intinya kita sebagai orang yang minjemin, kadang-kadang ada di hari kiamat tuh ada orang pernah diceritain sama guru saya tuh, dia ini orang durjana banget, punya dosa besar gitu, punya dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lah dosanya lah, sampai suatu ketika akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tanya, coba cari ada kebaikan apa nih orang gitu. Terus sama malaikat dicari, ya Allah dia punya satu kebaikan nih, walaupun dia dosa besar, dia kalau minjemin duit ke orang kadang-kadang orang itu dibilang udah saya ikhlasin aja, sedekahin aja buat kamu. Jadi dia kayak orangnya pengasih banget gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada seorang hamba ini, apakah engkau mencoba untuk menjadi seorang yang pengasih, sedangkan aku adalah yang maha pengasih? Maka sebab sifat mengasihi kamu itu aku ampuni kamu dan masukkan dalam surga. Masya Allah. Berarti ownernya Shopee Pay Later sih jujur itu. Nyangkut-nyangkut banyak ya. Nyangkut-nyangkut banyak dapat tuh pahala itu banyak. Kalau Islam sih dia dapat surga tuh. Benar. Tapi emang sebenarnya kalau dalam pertemanan emang kepekaan tuh nomor 1 ya. Bener. Karena poinnya biar kita juga tahu nih temen lagi lapar. Iya benar. Ada kan pernah diceritain tuh di kitabnya para ulama itu, pernah ada orang jalan gitu kan, di jalan terus lewat depan rumahnya temen sahabatnya nih, kayak mukanya kayak dirundung kesedihan gitu. Terus dia merasa aneh, kok dia nggak negor, biasanya mampir ke rumah saya atau apa. Didatengin akhirnya di tengah jalan, assalamualaikum ya akhi wahai saudaraku, apa yang membuat kau seperti kau sedang ada masalah atau apa? Iya saya lagi terlilit hutang gini apa segala macem, saya lagi butuh keperluan uang. Akhirnya dikasih tuh sama ulama ini, dikasih dia. Oh ya udah ini buat keperluan. Pas pulang dia nangis tuh. Siapa sih ulama? Yang ngasih ulama ini, dia nangis, dia bilang, kenapa? Kata istrinya, iya tadi saya ngelihat sahabat saya itu lewat depan rumah kita, terus ternyata dia sedang kesulitan, terus akhirnya saya kasih sedekah. Terus kenapa kamu menangis? Terus kata ulama ini, ya karena saya merasa sedih aja, saya gagal menjadi seorang sahabat, nggak tahu tentang keadaan kesusahan dia. Katanya, bagaimana saya di hadapan Allah menjadi seorang sahabat yang baik sedangkan dia kesusahan saya nggak tahu. Iya.
Gitu. Itu karena saking pekanya dia. Sama tuh ada temen aneh kayak gitu juga. Gimana Tat. itu? Itu ada didatengin, dikasih pinjam sampai kesini nangis juga. Wahai sahabat, aku bilang kenapa? Itu duit terakhir gua. Tapi kan itu berarti tulus ya Tat, kalau itu duit terakhir dia minjemin ya. Benar. Karena itu aja dia duit terakhirnya. Kan karena kalau menurut Imam Ghazali itu yang sedekah yang Allah Subhanahu wa taala pandang tuh adalah berdasarkan kualitasnya, bukan kuantitinya. Oke. Misalkan saya punya duit 10 miliar, saya sedekah 500 juta. Diumumin dong di masjid. Gede gak? Gede. Soalnya kan orang dermawan kan. Iya. Nah, Ustadz Bahrul nih punya duit cuma 10 juta. Tapi sedekah di musola 3 juta. Berarti berapa persen itu? 3%. 30%. 30%. Kalau saya tadi berapa? 5%. Di 5%. sisi Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya lebih besar Ustadz Bahrul. Nah, Karena 30% dari jumlah kualitasnya itu. iya benar. Dari jumlah hartanya itu, bukan dari orang. Kalau misalkan sedekah 500 juta dari duit 10 M, ya itu hal biasa lah. Betul. Cuma 5%. Apalagi ini duitnya cuma tinggal 100 ribunya. Ada temennya tiba-tiba bilang Pampers anaknya habis, token listriknya udah bunyi, akhirnya dikasih. Wah, itu luar biasa sekali di sisi Allah tuh. Tuh, ingat ya. Jadi bukber tuh sebenarnya juga bisa buat kita ajang bertanya tentang sahabat kita. Iya, ya. lebih peka deh Lebih peka. gitu. Gimana bro, kabar lu bro? Gini, nyokap sehat, gimana? Benar-benar setuju sih. Soalnya ya kalaupun sekarang sebenarnya tanpa ada bukber kita bisa lewat ini ya, Iya sosial bisa. media ya. Tapi kan kalau bertemu secara langsung itu kan pahalanya lebih afdol dibanding silaturahmi virtual gitu kan. Iya benar sih. Lewat online. Emang dikira gitu. lagi covid kali ya. Bener. Hadir tuh biar hati ke hati ya lebih dapat kayak gitu ya. Lebih dapet pahalanya, bener. Berarti tadi bedain mana yang tahadus binima sama pamer tuh gimana ya? Nah, itu jujur biar kita nih. Itu soalnya amalan hati tuh. Nggak bisa dilihat. Kita hanya bisa bersangka baik aja. Yang gitu penting, kayak misalkan ada orang lagi selfie di Ka'bah. Kalau kita ngeliat tuh lu ibadah lu diriak-riain banget, pamerin gitu. Daripada kita pusing, hati kita sumpek mikir orang kayak gitu, kita sangka baik aja. Ini orang saking senengnya ke sono sampai foto ya girang banget dia. Kan enak kita tuh kalau gitu kan. Padahal dia niatnya dia emang pengen pamer. Niatnya dia mampus loh gue udah ke Mekah nih. Gitu. Tapi kita mengambilnya energi positif. Iya, ambil energi positifnya yang kita Benar. tangkap. Masya Allah nih orang saking gembiranya dia ke Ka'bah di foto loh. Ajib gitu aja. Daripada pusing-pusing kan. Ngelihat MBG juga kita harus positif ya. Iya bener. Mungkin mau membuat dokter bekerja. Iya, kalau kita habisnya kalau kita bersangka buruk terus, kalau sangka buruk bisa jadi Bitcoin mah enak ya. Iya. Iya, ini sangka buruk gak jadi apa-apaan. Bener, malah jadi hati doang. jadi sempit, dengki, bisa membakar daripada pahala, amalan-amalan kan. Kalau saya sih ngelihat orang pamer tuh untuk saya tuh melihatnya sebagai gue harus jadi kayak dia nih. Oh justru jadi acuan. Itu bagus juga. Itu bagus kan. Apalagi kalau makanya kan kata Nabi SAW nggak boleh hasad kecuali kepada 2 perkara. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu agama kayak Ustadz Bahrul dan dia memberikan ilmu agamanya kepada banyak orang. Itu halal hasad sama orang kayak gitu. Yang kedua sama orang yang diberikan harta lalu dengan hartanya itu kata Nabi SAW memberikan isyarat tangannya seperti ini dan dia berbuat seperti ini. Jadi artinya dengan hartanya itu dia sering bagi-bagian hartanya ke orang lain. Nah kita boleh iri, cuma boleh iri sama 2 orang ini aja. Nggak boleh tuh kita iri sama orang umur belum 40 jadi wakil presiden. Nggak boleh. Nggak sama boleh. iri satu lagi boleh tuh kalau naik angkot iri. Pokoknya boleh iri kata Nabi SAW cuma ada dua golongan orang itu aja. Sama ilmu tadi. Orang yang memberikan ajaran ilmu agama kepada orang lain dan orang yang dikasih harta banyak dia bersedekah. Tuh, gitu. paham ya. Mau nanya? Nanya. Semangat banget nih. Kan ini momennya bukber nih, Iya. Nah, gimana kalau orang nih rajin banget ikut bukber SMA, SMP, TK semua diikutin, tapi dia jarang puasa gitu. Jadi ikut puasa pas bukber doang gitu. Oh gitu. Jatuhannya mungkin nih orang IO kali ya. Iya, IO jatuhannya. Demen ngolekin duit doang, ya kan?
puasa kagak, ada juga emang yang begitu ada. Ada ya. Tapi mungkin kita sangka baik aja, dia mungkin mau dapat sifat kebaikan dari orang-orang yang puasa gitu. Kadang kan kata Nabi kalau kita dekat sama orang-orang baik bisa ketularan. Ketularan kebaikannya, baik. ya kan? Iya. Seperti diberikan perumpamaan berteman dengan penjual minyak wangi. Iya. Minimal kan kita akan ikutan wangi. Benar. Gitu. Ya kali aja kita sangka baiknya begitu ya. Tapi boleh nggak kalau panitia bukber tuh ngambil profit? Panitia bukber, Iya. ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting kan udah ada kesepakatan awal bahwa ini uangnya patungannya segini, Iya. nanti anggap aja itu jasa buat dia menyiapkan daripada acara Oh bukber iya tersebut. benar. Karena kan dia nggak digaji kan. Iya, Makanya- benar. Tapi harus kesepakatan ya. Iya bener juga, tapi jangan juga dimintain kolekannya 500.000, kasihnya ayam sabana doang. ini mah jatuhnya Firaun udah nih. Itu. Iya. Tuh, jadi kita memang poinnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh kembali kepada diri kita ya. Benar, Kita benar. nggak boleh suuzon, nggak bagaimanapun. Siapa tahu memang ya dia tadi untuk dapat kebaikan juga. Gitu. Benar, benar. Karena siapa tahu kan mungkin saat itu imannya lagi turun tuh ya. Betul, Ntar suatu betul. hari kan dia bisa naik. Iya, atau mungkin dia musafir gitu kan. Ya Jujur kan? Bekasi Jakarta iya. Iya, mungkin atau dia tadinya sakit gitu kan, siangnya sakit, terus tiba-tiba abis asar udah sembuh gitu kan. Loh ada kita kan bisa jadi. Iya. Sekarang indeks ekonomi kan. Iya, bener. Saya kan suka nongkrong banget. Mm-mm. Tapi megang satu ini hadis kayaknya. Man aroda ayub satu firizkihi itu tuh. Mm-mm. Yang barang siapa yang mau diperlancar rezekinya, diperpanjang umurnya maka bersilaturahmi. Iya, betul. Sebenarnya poinnya di situ. Betul, betul. Dan kerasa banget Zat, sebenarnya. Iya nongkrong benar. gitu kan. Jangankan kita silaturahmi ini, kita salaman tangan aja orang muslim dengan muslim lain tidak akan berpisah melainkan dosanya udah digugurin sama Allah. Wah, Ya kan? Nabi yang bilang man muslima ini yaltaqiyan fayatasofan illa ghufrallahu ma qabla yaftariqo. Bahkan Nabi SAW tuh kata sahabatnya itu kalau beliau adalah orang yang paling pertama menjulurkan tangannya. oh jadi harus duluan ya? Beliau duluan, padahal harusnya beliau yang lebih pantas Bener, disamperin tangannya. Iya. Tapi justru beliau yang paling pertama menjulurkan tangannya dan beliau yang paling terakhir melepaskan salaman tersebut. Oke. Saking mulia itu makanya Nabi itu akhlaknya agung tuh kayak begitu. Makanya manusia paling culture. Hitungannya bahkan Nabi kan raja istilahnya gitu kan. Iya. Seorang raja Nomor tapi satu begitu di akhlaknya. dunia. Iya, dunia akhirat. Iya. Makanya manusia paling culture ya Nabi Muhammad ya. Bener, Iya. jelas. Berbudaya banget tuh, culture banget. Mm-mm. Iya kan. Kenapa mau nanya? Jangan tuh. Makanya itu sebenarnya kita harus selalu menjadi ya tadi menjulurkan tangan pertama, jangan sampai kita lu kan punya dosa sama gue. Iya. Kan? Bahkan kata Nabi SAW itu salah satu jurus untuk menghilangkan kesombongan dari dalam hati kita. Kita yang duluan. Ya, orang yang menjulurkan tangannya itu akan dihilangkan dari sifat sombong kata Nabi. Jadi cara mau menghilangkan sifat sombong itu kita duluan menjulurkan tangan. Oh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gitu. Jadi kita duluan yang julurin tangan. Tapi bisa jadi sombong kalau yang diajak salam gak punya tangan sih. Tolong. Enggak kan ada yang motivator. Yang motivator yang gak punya tangan tuh di luar negeri kan. Kan salaman gitu kan. Iya. Dia tuh ya. Jadi buat jamaah paham kan? Paham. Semua ilmu yang udah dari 3 episode ini tuh itu agar membuat kita menjadi manusia yang culture banget lah. Ya tadi tuh bukber, tiba-tiba ada yang miskin nih, yang orang miskin. Kenalin teman kita yang gini-gini aja hidupnya. Jangan dong, nggak boleh. Gitu, jangan, nggak boleh, jangan. Jangan mentang-mentang kerja di BI checking ya kan. Iya. Teman-teman yang pay letter nunggak nih. Jangan, bro. Ini teman kita yang satu aktif banget di WA, nganggur lu bro. jangan. Jujur. Jangan. Pokoknya ya kecuali emang forumnya tuh bercanda ya. Benar, tuh. beda. Kita yang harus tahu. Tapi kadang bercanda juga jangan terlalu berlebihan.
Karena kan siapa tahu mungkin temen ini biasa dibercandain tapi saat itu dia lagi kacau-kacaunya. Benar. Itu kan bisa down. Benar. Terus kalau dia dizolimi itu kan bisa merasa dizolimi ya. Betul. Doanya, Bahaya itu lebih bahaya lagi. Iya, doanya nembus langit, Bro. Benar, bahaya. Habis itu nggak bisa lari di PES 5 kan. Bingung. Paham? Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi mau nanya nih? Sahabat? Nggak ada? Itulah bukber tentang bukber dan reuni. Poinnya tadi adalah bersilaturahmi dan tadi kita nggak boleh bersuuzon kepada orang. Kalau ada orang pamer, tarik sebagai positif. Benar. Sebagai positif, jangan melihat kayak ya elah lu upload Strava di Mekah, nggak usah. Tunjukin bahwa oh mungkin beliau ini sehat gitu. Jadi selalu keluarkan dengan positifnya. Paham, sahabat? Benar. Semoga kita semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang kaya dan mampu bersyukur dan selalu membagikan kekayaannya kepada orang-orang yang belum mampu. Itulah Paranois. Jangan lupa untuk Paranois yang kaya-kaya di luar sana, jangan lupa untuk selalu sedekah dengan unlock setiap episodenya di Ramadan Culture. Agar kita semua menjadi manusia-manusia yang ultra culture. Iya lagi. Saya Ustadz Culture, Dato' Bahru Alam dan Jojo Ali Yusuf. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.